Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Astuti dengan NIM S1F1210003 Program Studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan dari Universitas Salu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Selamat datang di video saya, di mana saya akan membahas tentang manajemen infrastruktur dalam waktu kurang lebih 30 menit. Nah, pertama, mari kita definisikan apa itu infrastruktur. Infrastruktur adalah fondasi dasar yang mendukung operasi suatu organisasi. Ini mencakup fasilitas fisik dan organisasional seperti gudang, jalan, jembatan, sistem IT, dan layanan publik. Infrastruktur adalah sekumpulan sistem, fasilitas, dan jaringan fisik yang dibangun untuk mendukung kegiatan manusia dalam berbagai bidang seperti transportasi, komunikasi, energi, air, sanitasi, dan fasilitas publik lainnya. Ini mencakup jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, jaringan telekomunikasi, pipa air, saluran listrik, dan banyak lagi. Manajemen infrastruktur adalah proses merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur ini. Dan ini adalah tugas yang kompleks dan penting karena infrastruktur yang baik adalah kunci untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu organisasi atau negara. Manajemen infrastruktur melibatkan proses perencanaan, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembaruan infrastruktur. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, perizinan, regulasi, keamanan, dan pemantauan kinerja infrastruktur. Tujuannya adalah untuk memastikan infrastruktur berfungsi dengan baik, efisien, aman, dan berkelanjutan. Dalam infrastruktur, manajemen infrastruktur penting untuk melakukan perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan pertumbuhan populasi, perkembangan teknologi, dan perubahan lingkungan. Pengelolaan risiko juga penting untuk mengantisipasi bencana alam, perubahan iklim, dan ancaman lainnya terhadap infrastruktur. Selain itu, manajemen infrastruktur juga melibatkan pemeliharaan rutin dan perbaikan infrastruktur yang ada. Ini termasuk inspeksi, perawatan, perbaikan, dan penggantian komponen yang rusak atau usang. Dengan manajemen yang baik, infrastruktur dapat berfungsi lebih lama, mengurangi biaya pemeliharaan, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Dalam era digital, manajemen infrastruktur juga melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau, mengontrol, dan mengoptimalkan kinerja infrastruktur. Penggunaan sensor, analisis data, dan sistem manajemen terintegrasi dapat membantu mengidentifikasi masalah, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi downtime. Dalam kesimpulannya, infrastruktur dan manajemen infrastruktur adalah elemen penting dalam pembangunan dan pengelolaan suatu negara. Mereka memainkan peran kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya manajemen infrastruktur. Manajemen infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan bahwa infrastruktur dapat mendukung kebutuhan organisasi atau negara. Manajemen infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pengelolaan suatu negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa manajemen sangat penting dalam waktu singkat. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Manajemen infrastruktur yang baik membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan operasional dengan melakukan perencanaan yang matang, pemeliharaan rutin, dan penggunaan teknologi terkini. Infrastruktur dapat beroperasi dengan lebih efisien. Hal ini mengurangi pemborosan, menghemat biaya, dan meningkatkan kinerja infrastruktur secara keseluruhan. Yang kedua, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik
dan dikelola dengan baik merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur transportasi yang lancar, jaringan telekomunikasi yang kuat, dan fasilitas produksi yang memadai menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja. Ini membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Infrastruktur yang dikelola dengan baik memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Akses yang baik ke fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan penduduk. Infrastruktur yang memadai juga membantu meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas, memungkinkan masyarakat untuk mengakses pekerjaan, pendidikan, dan rekreasi dengan lebih mudah. Nah, keempat, ada keamanan dan ketahanan. Manajemen infrastruktur yang baik penting untuk menjaga keamanan dan kesehatan suatu negara. Infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam seperti jembatan yang kokoh atau sistem peringatan dini dapat melindungi penduduk dan aset vital dari ancaman. Selain itu, infrastruktur yang terawat dengan baik juga mengurangi resiko kecelakaan dan kerusakan yang dapat membahayakan masyarakat. Nah, yang kelima atau yang terakhir, keberlanjutan lingkungan. Manajemen infrastruktur yang berkelanjutan sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dalam perencanaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Kita dapat mengurangi jejak karbon, meminimalkan polusi, dan melindungi ekosistem alam. Infrastruktur yang ramah lingkungan membantu menjaga keseimbangan ekologi dan menjaga kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Dan dalam kesimpulannya, manajemen infrastruktur yang baik memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, menjaga keamanan dan ketahanan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan mengelola infrastruktur dengan baik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan dan manajemen infrastruktur. Beberapa tantangan ini termasuk perencanaan dan pembiayaan infrastruktur, pemeliharaan dan pembaruan infrastruktur, dan menghadapi perubahan teknologi dan lingkungan. Manajemen infrastruktur adalah tugas yang kompleks dan menantang. Berikut ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam manajemen infrastruktur. Masuk di poin pertama, ada pendanaan. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen infrastruktur adalah pendanaan yang memadai. Pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan infrastruktur membutuhkan biaya yang besar. Sumber pendanaan yang mencukupi dan berkelanjutan harus ditemukan, baik melalui anggaran, pemerintah, investasi swasta, atau pendanaan internasional. Tantangan ini dapat diatasi dengan mencari model pendanaan yang inovatif dan efisien, seperti kemitraan publik swasta atau pembiayaan proyek. Yang kedua, perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang sangat penting dalam manajemen infrastruktur. Tantangan dalam perencanaan termasuk memprediksi pertumbuhan populasi, perkembangan teknologi, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang tidak memadai dapat mengakibatkan infrastruktur yang tidak memadai atau tidak efisien. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan studi yang mendalam, analisis data yang akurat, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat. Nah, yang ketiga, pemeliharaan dan perawatan. Infrastruktur yang ada membutuhkan pemeliharaan rutin dan perawatan yang baik agar tetap berfungsi dengan baik. Tantangan dalam pemeliharaan termasuk anggaran yang terbatas, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, dan kurangnya pemantauan yang efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan perencanaan pemeliharaan yang teratur, alokasi anggaran yang memadai, dan penggunaan teknologi pemantauan yang canggih. Yang keempat, ada inovasi teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat menjadi tantangan dalam manajemen infrastruktur. Infrastruktur yang sudah ada mungkin tidak dapat memanfaatkan teknologi terbaru,
Sementara infrastruktur baru harus mempertimbangkan teknologi yang sedang berkembang. Tantangan ini dapat diatasi dengan membangun fleksibilitas dalam desain infrastruktur, bekerja sama dan industri teknologi, dan mengadopsi inovasi yang relevan. Yang kelima, ada ketahanan terhadap bencana. Infrastruktur harus tahan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau badai. Tantangan dalam menciptakan infrastruktur yang tahan bencana termasuk pemilihan lokasi yang tepat, penggunaan desain yang tahan gempa atau banjir, dan pemeliharaan yang teratur. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu dilakukan penelitian yang mendalam, perencanaan mitigasi risiko, dan implementasi standar keamanan yang ketat. Dan yang keenam, keterlibatan pemangku kepentingan. Manajemen infrastruktur juga melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Tantangan dalam keterlibatan pemangku kepentingan termasuk koordinasi yang kompleks, perbedaan kepentingan, dan komunikasi yang efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan dialog terbuka, partisipasi publik, dan kerjasama antar pihak terkait. Nah, dalam kesimpulannya, manajemen infrastruktur menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, termasuk pendanaan, perencanaan, pemeliharaan, inovasi teknologi, ketahanan terhadap bencana, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Menghadapi tantangan ini membutuhkan pendekatan yang holistik, kolaborasi yang kuat, dan inovasi dalam pengelolaan infrastruktur. Dengan mengatasi tantangan ini, infrastruktur dapat berfungsi dengan lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kita akan membahas tentang strategi dan alat yang dapat digunakan untuk manajemen infrastruktur yang efektif. Ini termasuk perencanaan strategis, penggunaan teknologi, dan kolaborasi antara berbagai pihak. Untuk mencapai manajemen infrastruktur yang efektif, ada beberapa strategi dan alat yang dapat digunakan. Berikut ada beberapa di antaranya. Poin pertama, perencanaan jangka panjang. Membuat perencanaan jangka panjang pada komprehensif merupakan langkah penting dalam manajemen infrastruktur. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan infrastruktur, analisis tren demokratif dan ekonomi, serta pengembangan rencana tindakan yang berkelanjutan. Dalam rencana jangka panjang, penting untuk mempertimbangkan pertumbuhan populasi, perkembangan teknologi, dan perubahan lingkungan. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam manajemen infrastruktur. Sistem manajemen infrastruktur berbasis teknologi dapat membantu dalam pemantauan kinerja, pemeliharaan rutin, dan perbaikan infrastruktur. Penggunaan sensor, analisis data, dan sistem manajemen terintegrasi dapat membantu mengidentifikasi masalah, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi downtime. Poin ketiga, ada manajemen aset. Manajemen aset melibatkan pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada dengan efisien. Ini melibatkan inventariasi aset, penjadwalan pemeliharaan rutin, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan manajemen aset yang baik, infrastruktur dapat berfungsi lebih lama, mengurangi biaya pemeliharaan, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang poin keempat ada kemitraan publik swasta. Kemitraan antar sektor publik dan swasta dapat menjadi strategi yang efektif dalam manajemen infrastruktur. Kemitraan ini dapat membantu dalam pendanaan proyek, pengelolaan operasional, dan pengembangan infrastruktur. Dalam kemitraan publik swasta, penting untuk mengatur kontrak yang jelas, berbagi resiko, dan memastikan kepentingan publik diutamakan. Yang kelima ada partisipasi publik. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan infrastruktur adalah strategi yang penting. Partisipasi publik dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat,
memperbaiki desain infrastruktur, dan meningkatkan transparansi. Melalui dialog terbuka, diskusi publik, dan mekanisme partisipasi, manajemen infrastruktur dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang keenam, ada pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko merupakan komponen penting dalam manajemen infrastruktur. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang terkait dengan infrastruktur. Pengelolaan risiko meliputi perencanaan bencana, perlindungan terhadap ancaman keamanan, dan pengembangan strategi pemulihan. Dengan pengelolaan risiko yang baik, infrastruktur dapat menjadi lebih tahan terhadap bencana dan ancaman lainnya. Dalam kesimpulannya, manajemen infrastruktur yang efektif membutuhkan strategi yang baik, dan penggunaan alat yang tepat. Perencanaan jangka panjang, penggunaan teknologi informasi, manajemen aset, kemitraan publik swasta, partisipasi publik, dan pengelolaan risiko adalah beberapa strategi dan alat yang dapat digunakan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, manajemen infrastruktur dapat menjadi lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan. Kita juga akan membahas tentang contoh-contoh manajemen infrastruktur yang baik dan bagaimana mereka dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks. Berikut ini adalah beberapa contoh manajemen infrastruktur yang baik dan bagaimana mereka dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks. Yang pertama, manajemen pemeliharaan rutin. Manajemen pemeliharaan rutin yang baik adalah kunci untuk menjaga kinerja dan keandalan infrastruktur. Ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan teratur, seperti pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan. Contohnya, dalam konteks jalan raya, manajemen pemeliharaan rutin mencakup pemantauan kondisi jalan, perbaikan lubang, pengecatan marka jalan, dan pemeliharaan perangkat lalu lintas. Dalam konteks kelistrikan, manajemen pemeliharaan rutin melibatkan inspeksi dan pemeliharaan transformator, gardu distribusi, dan jaringan kabel. 2. Pengelolaan aset. Pengelolaan aset yang baik adalah penting dalam manajemen infrastruktur. Ini melibatkan identifikasi, pemantauan, dan pemeliharaan aset infrastruktur dengan efisien. Contohnya, dalam konteks pengelolaan jaringan telekomunikasi, pengelolaan aset mencakup inventarisasi perangkat keras, pemantauan kinerja jaringan, dan perencanaan penggantian perangkat yang sudah usang. Dalam konteks pengelolaan jalan tol, pengelolaan aset mencakup pemantauan kondisi jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya, serta perencanaan pemeliharaan dan peningkatan. Nah, yang ketiga, teknologi informasi dan pemantauan real-time. Penggunaan teknologi informasi dan pemantauan real-time dapat meningkatkan manajemen infrastruktur. Contohnya, dalam konteks pipa gas, penggunaan sensor dan sistem pemantauan real-time dapat membantu mendeteksi kebocoran atau penurunan tekanan, sehingga memungkinkan tindakan cepat untuk memperbaiki masalah. Dalam konteks manajemen jaringan listrik, menggunakan sistem pemantauan real-time dapat membantu dalam mendeteksi dan mengatasi gangguan daya dengan cepat, mengoptimalkan aliran daya, dan mengurangi waktu pemadaman. Yang keempat, kemitraan publik swasta. Kemitraan antara sektor publik dan swasta dapat meningkatkan manajemen infrastruktur. Contohnya dalam konteks pembangunan proyek infrastruktur besar seperti bandara atau jalan tol. Kemitraan publik swasta dapat membantu dalam pendanaan, desain konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Kemitraan ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, membagi risiko, dan memanfaatkan keahlian dan sumber daya kedua sektor. Yang kelima, partisipasi publik. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan infrastruktur adalah penting. Contohnya,
Dalam konteks pengembangan kota, partisipasi publik dapat melibatkan konsultasi dengan warga, pemilik bisnis, dan kelompok masyarakat lainnya dalam perencanaan tata ruang, transportasi, dan fasilitas umum. Partisipasi publik dapat membantu memastikan infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta meningkatkan penerimaan dan dukungan masyarakat. Yang keenam, keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan menjadi fokus utama dalam manajemen infrastruktur. Contohnya, dalam konteks pembangunan gedung, manajemen infrastruktur yang baik mencakup penggunaan material daur ulang, desain yang hemat energi, pengelolaan air yang efisien, dan penggunaan energi terbarukan. Dalam konteks transportasi, manajemen infrastruktur yang berkelanjutan melibatkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan, integrasi transportasi publik, dan pengembangan infrastruktur untuk bersepeda dan berjalan kaki. Dalam kesimpulannya, manajemen infrastruktur yang baik melibatkan manajemen pemeliharaan rutin, pengelolaan aset, penggunaan teknologi informasi, dan pemantauan real time, kemitraan publik swasta, partisipasi publik, dan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Contoh-contoh ini dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks infrastruktur, seperti jalan raya, jaringan telekomunikasi, pipa gas, jaringan listrik, pembangunan kota, dan pembangunan gedung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, manajemen infrastruktur dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang masa depan manajemen infrastruktur, dan ini termasuk tren dan perkembangan terbaru dalam manajemen infrastruktur, dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi cara kita merencanakan, membangun, dan mengelola infrastruktur di masa depan. Masa depan infrastruktur menjanjikan inovasi dan transformasi yang signifikan. Berikut adalah beberapa tren dan perkembangan yang dapat diharapkan dalam masa depan manajemen infrastruktur. Yang satu, digitalisasi dan konektivitas. Perkembangan teknologi digital dan konektivitas yang semakin maju akan membawa perubahan besar dalam manajemen infrastruktur. Internet of Things atau IoT, Big Data Analytics, dan kecerdasan buatan atau AI akan memungkinkan infrastruktur untuk terhubung dan berkomunikasi secara real-time. Sensor yang terpasang pada infrastruktur akan memantau kinerja dan kondisi secara akurat, memungkinkan pemeliharaan yang lebih efisien dan responsif. Yang kedua, penggunaan energi terbarukan. Dalam upaya untuk mengurangi dampak lingkungan, infrastruktur masa depan akan semakin mengadopsi energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga lainnya akan semakin berkembang untuk mengatasi masalah dalam penyimpanan dan distribusi energi terbarukan. Yang ketiga, infrastruktur pintar. Konsep infrastruktur pintar atau smart infrastruktur akan menjadi lebih umum dalam masa depan. Infrastruktur pintar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan. Contohnya adalah jaringan transportasi pintar yang menggunakan sensor dan analisis data untuk mengoptimalkan lalu lintas, atau kota pintar yang mengintegrasikan sistem energi dan transportasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Yang keempat, pemeliharaan prediktif. Dengan kemajuan dalam analisis data dan kecerdasan buatan, pemeliharaan prediktif akan menjadi lebih umum dalam manajemen infrastruktur. Data yang dikumpulkan dari sensor dan sistem pemantauan akan digunakan untuk memprediksi kegagalan dan masalah potensial pada infrastruktur. Hal ini memungkinkan tindakan pemeliharaan yang tepat waktu dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh kegagalan infrastruktur. Yang kelima, keterlibatan masyarakat yang lebih besar. Masyarakat akan semakin terlibat dalam manajemen infrastruktur. Teknologi informasi dan media sosial memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pemantauan infrastruktur. Proses pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keenam, infrastruktur berkelanjutan. Keberlanjutan akan menjadi fokus utama dalam manajemen infrastruktur masa depan. Infrastruktur yang berkelanjutan akan mempertimbangkan dampak lingkungan, efisiensi energi, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Penggunaan material daur ulang
desain yang hemat energi, dan pengelolaan limbah yang baik akan menjadi bagian integral dan infrastruktur masa depan. Dalam kesimpulannya, masa depan manajemen infrastruktur akan didorong oleh digitalisasi, konektivitas, dan energi terbarukan. Infrastruktur pintar, pemeliharaan prediktif, keterlibatan masyarakat lebih besar, serta fokus pada keberlanjutan. Dengan mengadopsi inovasi ini, manajemen infrastruktur dapat menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setelah itu, ada beberapa keuntungan dari pengelolaan aset yang baik dalam manajemen infrastruktur. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Pengelolaan aset yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional infrastruktur. Dengan mengelola aset secara efektif, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan, waktu henti dapat dikurangi, dan proses operasional dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas. Kedua, pemeliharaan yang tepat waktu. Pengelolaan aset yang baik memungkinkan pemeliharaan yang tepat waktu melalui pemantauan dan pemeliharaan yang teratur. Masalah atau kegagalan pada saat infrastruktur dapat dideteksi lebih awal. Tindakan pemeliharaan yang tepat waktu dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut atau kegagalan yang dapat menyebabkan gangguan operasional. Hal ini membantu menjaga kinerja dan keandalan infrastruktur. Yang ketiga, peningkatan umur pakai aset. Dengan pengelolaan aset yang baik, umur pakai aset infrastruktur dapat diperpanjang. Pemeliharaan yang tepat, perbaikan yang diperlukan, dan penggantian aset yang sudah usang dilakukan secara teratur. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan penggantian aset yang lebih mahal dan memperpanjang masa pakai aset, mengoptimalkan nilai investasi infrastruktur. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengelolaan aset yang lebih baik menyediakan data dan informasi yang akurat tentang kondisi aset infrastruktur. Data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Misalnya, data pemantauan kinerja aset dapat membantu dalam perencanaan pemeliharaan, perbaikan, atau penggantian aset yang efektif. Keputusan yang didasarkan pada data yang akurat dan terkini dapat mengurangi risiko dan meningkatkan efektivitas manajemen infrastruktur. Yang kelima, pengurangan biaya jangka panjang. Pengelolaan aset yang baik dapat mengurangi biaya jangka panjang dalam manajemen infrastruktur. Dengan pemeliharaan yang tepat waktu dan penggantian aset yang terencana, risiko kegagalan yang dapat menyebabkan biaya pemulihan yang tinggi dapat dikurangi. Selain itu, pengelolaan aset yang baik juga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya operasional, dan meminimalkan kerugian akibat downtime. Yang keenam, ada peningkatan keandalan dan keamanan. Dengan pengelolaan aset yang baik, keandalan dan keamanan infrastruktur dapat ditingkatkan. Pemeliharaan dan perbaikan yang tepat waktu dapat mengurangi risiko kegagalan yang dapat mengganggu operasional atau menyebabkan kerugian. Selain itu, pengelolaan aset yang baik juga memastikan bahwa infrastruktur memenuhi standar keamanan yang diperlukan melalui penggunaan dan lingkungan. Nah, yang ketujuh, pengelolaan risiko yang lebih baik. Pengelolaan aset yang baik membantu dalam mengelola risiko yang terkait dengan infrastruktur. Dengan pemantauan pemeliharaan yang teratur, risiko kegagalan, kecelakaan, atau kerusakan dapat dikelola dengan lebih baik. Identifikasi risiko potensial, perencanaan mitigasi risiko, dan pemantauan yang cermat dapat membantu mengurangi risiko dan kerugian yang terkait dengan infrastruktur. Yang kedelapan, ada peningkatan kepuasan pengguna. Dengan pengelolaan aset yang baik, pengguna infrastruktur dapat mengalami peningkatan kepuasan. Infrastruktur yang dikelola dengan baik cenderung memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna, seperti keandalan yang tinggi, waktu henti yang minimal, dan fasilitas yang terjaga dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna terhadap infrastruktur. Peningkatan keberlanjutan. Yang terakhir ada peningkatan keberlanjutan. Pengelolaan aset yang baik juga berkontribusi pada
keberlanjutan infrastruktur. Dengan mempertahankan dan memperpanjang umur pakai aset, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan dan limbah dapat dikelola dengan lebih baik. Selain itu, pengelolaan aset yang baik juga memungkinkan adopsi teknologi dan praktik yang lebih berkelanjutan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan penggunaan material ramah lingkungan. Dalam kesimpulannya, pengelolaan aset yang baik dalam manajemen infrastruktur memiliki banyak keuntungan, termasuk peningkatan efisiensi operasional, pemeliharaan yang tepat waktu, peningkatan umur pakai aset, pengambilan keputusan yang lebih baik, pengurangan biaya jangka panjang, peningkatan keandalan dan keamanan, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan peningkatan kepuasan pengguna, serta peningkatan keberlanjutan. Dengan menerapkan praktik pengelolaan aset yang baik ini, manajemen infrastruktur dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap kita semua mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen infrastruktur dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam dunia pekerjaan. Thanks for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.